Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat dan panjang umur sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan juga berkumpul di madrasah tercinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang lurus, yaitu zaman ketauhidan. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Musahir MPD, yang terhormat Bapak Kepala Komite Man 11 Jakarta, Bapak Eman Sutriyadi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, serta teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum singkat dengan tema meningkatkan keimanan dalam bingkai moderasi beragama dan juga dan solidaritas sosial di tengah pandemi. Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak agama yang berkembang di seluruh dunia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh seluruh masyarakat. Dalam kehidupan beragama, kita tidak boleh saling mencela dan juga merendahkan agama lain. Kita juga tidak boleh terlalu meninggikan agama kita dan juga sehingga kita menganggap agama lain lebih rendah daripada agama kita. Apalagi sekarang pada bulan puasa ini, kita juga harus bisa menjaga sikap dan tutur kata kita. Dalam hal ini, prinsip moderasi beragama sangat diperlukan. Mengenai prinsip moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, saling menghargai perbedaan, dan selalu mengutamakan kemaslahatan bersama. Poin pertama di sini adalah moderat atau tawasud. Maksud moderat di sini, kita harus mengurangi sikap ekstrim dalam praktik kehidupan menjalankan ajaran agama. Kita juga harus mengambil jalan tengah, yaitu tidak boleh berlebihan dan tidak kurang dalam menjalankan ajaran agama. Poin penting kedua adalah toleran atau tasamuh. Toleran sering disebut juga dengan saling menghormati terhadap agama lain. Kita tidak boleh mencampuri urusan agama lain karena itu bagian dari toleransi. Hal itu juga sebagai upaya untuk menjaga keimanan kita agar terhindar dari sifat syirik. Terkait keimanan, pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang zaman dahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat yang sudah dibacakan, kita sebagai orang beriman telah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan nafsu syahwat di dalam hati dan juga menjaga lisan kita sebagaimana terdapat dalam pengertian iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi
wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya, iman itu diyakini di dalam hati setiap seseorang dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dari pengertian tadi, puasa mencakup 3 hal tersebut, yaitu qalbi, lisan, dan arkan. Puasa qalbi berarti menahan nafsu syahwat dan menjauhkan niat-niat buruk yang ada dalam hati kita. Puasa lisan berarti menjaga kata-kata kita dari kata-kata yang tidak baik. Dan juga yang terakhir puasa arkan. Puasa arkan menyangkut kebutuhan dan perbuatan jasmani, yaitu makan dan minum, serta menjaga perbuatan kita dari hal yang buruk. Terkait puasa pada bulan Ramadan ini, pastilah iman kita terkadang naik dan juga turun. Ada beberapa amalan pada bulan Ramadan yang dapat menguatkan keimanan kita, bahkan dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah salat malam pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau salat malam pada bulan Ramadan dengan niat keikhlasan dan dengan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat malam yang dimaksud bisa salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat sunnah taubat, dan salat sunnah lainnya. Ada salat khusus yang dilakukan hanya di bulan Ramadan saja, yaitu salat tarawih. Jika kita melakukan salat tarawih dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni dan mendapat pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu memberi makan orang yang sedang berpuasa. Selain kita mendapat pahala dari Allah, kita juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama. Jika kita tidak berpuasa dan kita memberi makan orang yang berpuasa, maka insya Allah kita akan mendapat pahala orang yang berpuasa. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu adalah beristighfar di waktu sahur dan juga perbanyak berdoa sebelum berbuka puasa. Kita, alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 hari pertengahan di bulan Ramadan, di mana pada 10 hari pertengahan ini Allah menurunkan ampunannya untuk umat-umatnya, untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita raih ampunan Allah dengan beristighfar. Bahkan kalau bisa, kita beristighfar dengan khusyuk sambil menangisi dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, itu murni dari diri saya sendiri. Dan apabila kebenaran yang saya sampaikan, maka itu murni berasal dari Allah. Marilah sama-sama kita semangat dan terus tingkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan dengan istiqomah menjalankan amalan wajib dan sunnah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Takbir, takbir, takbir. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.